Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh, Sir. Apa kabar semua? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sir. Puasa kan? Puasa, Sar. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Sir. Ya, semoga puasanya lancar ya di bulan suci Ramadan ini. Kalian dan keluarga dalam keadaan sehat semua. Seperti biasa ya, kita sebelum memulai pembelajaran ya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak kasih kesempatan untuk berdoa terlebih dahulu, doa dimulai. Doa selesai. Baik, anak-anak Bapak, pada kesempatan kali ini kita akan mereview ya materi kita yang sebelumnya. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang usaha dan energi ya. Jadi kalau kalian lihat agenda di PPT kita, itu hari ini adalah ulangan harian ya, ulangan harian. Jadi Bapak akan review sebelum kalian nanti mengerjakan ulangan harian yang telah Bapak siapkan di psikologi ya. Jadi kita hanya bahas-bahas soal aja hari ini, jadi ringan-ringan saja. Materinya usaha dan energi, edisi review ya. Kita kerjakan beberapa soal-soal saja. Jadi indikator pembelajarannya hanya ada 2, karena kemarin daya itu kan udah Bapak ajarkan di akhir kemarin ya. Jadi nggak akan Bapak bahas lagi untuk contoh soalnya. Nanti yang mau review bisa lihat video yang terakhir di pertemuan sebelum libur kemarin. Jadi indikatornya hanya ada 2 hari ini. Kita akan menghitung usaha dan juga menghitung energi. Ya, Bapak akan tampilkan nih beberapa soal. Yang pertama mungkin hanya mereview saja, mudah-mudahan masih ingat ya. Nah ini ada soal tentang usaha terlebih dahulu. Masa bendanya 10, jadi boleh kita tulis dulu yang diketahui ya. Itu yang nomor 1. Masanya 10 kilo. Oke, kemudian ditarik dengan gaya 100 Newton, berarti F-nya itu adalah 100 Newton. Kemudian usaha yang diperlukan untuk memindahkan benda, berarti apa itu yang 5 meter? Boleh diaktifin mikrofonnya semua, kan cuma sedikit nih ya. Jarak apa itu simbolnya? S. S ya. Oke. Pagi-pagi ngomongin S, haus kita ya. Oke, ini ada sudut 37 derajat, berarti tetanya itu 37 derajat ya. Nah, yang ditanya adalah usahanya. Masih ingat pakai persamaan apa untuk menghitung usaha? Ayo, usaha sama dengan? Mana suaranya? Usaha sama dengan? Imam? Nisa, Khairunisa, mana suaranya? S dikali S, Sir. F dikali? S, Sir. S. Ini ada sudutnya. Ada tetanya. Berarti dikali cos ya, F cos theta, baru dikali S. Udah?
Oke, F-nya 100, cos theta, cos 37 berapa? Cos 37. Loh, mana suaranya ini? 0,8, Sir. 0,8 kali S-nya 5. Berapa itu? 4. Berapa? 400 ya. Ya. Bisa untuk soal yang nomor 1 ini? Contoh soal nomor 1. Bisa? Oke, kita lanjut ya. Contoh soal yang nomor 2. Yang diketahui, kita tulis dulu. Yang diketahui masanya 20. Sudutnya katanya tetanya 30 derajat ya. Kemudian percepatan gravitasi ya. Berarti G-nya 9,8 meter per sekon kuadrat. Kemudian S-nya 3 meter katanya ya. Oke. Jadi dia bergeraknya ke bawah ini, balok bendanya. Bendanya bergeraknya ke bawah. Berarti kalau ditanya besarnya usahanya, pakai rumus apa? Hitung usaha untuk gambar yang contoh soal di nomor 2 ini. Berarti usaha itu kan gaya dikali perpindahan ya. Gayanya itu adalah gaya yang searah dengan gerak bendanya. Jadi kalau bendanya bergerak ke bawah, itu kan ada gaya yang besarnya itu W dikali sin theta. Inilah sebagai F-nya. Berarti kita bisa tuliskan W sama dengan W sin theta dikali S. Gitu. W itu kan mg ya, m kali g. Berarti mg sin theta dikali S. Gitu. Bisa? Oke. M-nya berapa? Mikrofonnya boleh dihidupkan loh. Ya, M-nya 20 ya, G-nya 9,8 ya. Oke. Sin 30 berapa? Setengah ya. S-nya 3 ya. Oke. Berapa ini hasilnya? Berarti ini jadi 10, 10 dikali 9,8 berarti 98. 98 dikali 3 berarti 294 ya. Joule. Oke, maka jawabannya C. Bisa untuk contoh soal nomor 2? Bisa. Mikrofonnya diaktifkan saja, Phil. Bisa, Sir. Oke, good. Gitulah. Adel boleh diaktifkan aja, nggak apa-apa. Mikrofonnya dibuka aja. Ya. Sip. Contoh nomor 3. Berarti yang diketahui adalah masanya 50 ya. Ini masih sama tipe soalnya kayak seperti tadi. Bapak rasa tahu lah ini ya. F-nya 100. Kita butuh nilai cos-nya aja ya. Karena kan pakai persamaan cos nih ya. Berarti cos theta-nya katanya 0,8. Kalau ditanya berapa W-nya, ini S-nya katanya 10 meter ya. Berarti
F dikali cos theta dikali S gitu. Berarti 100 dikali 0,8 dikali 10. Berapa itu? 800 ya? Lagi, Sir. Iya. Bisa untuk contoh soal yang nomor 3? Bisa, Sir. Saya. Pak lanjut, contoh soal nomor 4. Masih sama ini. F-nya 40, sudutnya 60, S-nya 5. Yang ditanya usaha. Berarti W sama dengan F dikali cos theta dikali S. F-nya 40, cos theta, cos 60 berapa? Berapa? Setengah, Sir. Iya, setengah. S-nya 5. Maka jawabannya berapa? 100 Joule. Iya, good. 100 Joule. Bisa untuk contoh soal nomor 4? Bisa, Sir. Oke. Contoh soal nomor 5. Nah, ini sudah ke energi sekarang. Tadi usaha sudah, ini sekarang bagian energi. Nah, kita tulis dulu yang diketahui ya. Yang diketahui masanya 1 kilo. Kecepatan awal berarti V1-nya 40. G-nya 10 katanya. Kemudian H-nya, ini H berapa nih? H2 berarti ya. H2-nya 20 meter ya. Iya, Sir. Iya, 20 meter ya. Suaranya mana nih? Kok nggak semangat? Ngantuk ini nih kayaknya nih. Adel, dihidupkan aja mikrofonnya. Hairunisa juga. Ya. Oke, kita pakai persamaan apa untuk mencari energi kinetik? Ini berarti yang ditanya EK2-nya. Pakai persamaan apa? Pakai persamaan hukum kekekalan energi. Ya, pakai hukum kekekalan energi. Karena kita ngomongin tentang energi. Jadi sebenarnya ini bisa juga diselesaikan pakai persamaan. Masih ingat ini Pak? Ini gerak apa nih kalau dilempar vertikal ke atas? Berarti gerak vertikal ke atas ya. Jadi pakai persamaan GLBB waktu belajar kinematika gerak. Boleh juga pakai itu. Cuman karena hari ini konsepnya adalah belajar energi, maka kita selesaikan pakai persamaan energi, gitu ya. Jadi kalau hukum kekekalan energi ini berarti EM1 sama dengan EM2. Energi mekanik 1 itu besarnya sama dengan energi mekanik 2. Energi mekanik 1 itu kan EK1 ditambah EP1 gitu kan. Sama dengan EK2 ditambah EP2. Yang ditanya adalah EK2-nya. Yang ini. Gitu kan? Yo, mana suaranya nih? EK1 berarti setengah MP1 kuadrat. Berarti ini setengah, M-nya berapa? 1 ya. V1-nya berapa?
40 Sir. Ya, 40 dikuadratin. EP1 berarti MGH1. H mula-mula berapa H mula-mulanya? 0 Sir. Iya, 0 ya. Sama dengan berarti ini EK2 ditambah EP2 berarti MGH2 gitu kan? Berarti 1 M-nya, G-nya 10, H2-nya 20. Sampai sini bisa? Bisa Sir. Nah, Bisa, Sir. setengah dikali 1600 ya. Berarti 800 ya. Sama dengan EK2 ditambah 200 ya. Berarti EK2-nya berapa? 600 Sir. 6. Bisa pakai hukum kekekalan energi untuk menyelesaikan persamaan apa? Contoh soal yang nomor 5. Bisa? Sekarang kalau pakai kinematika gerak, Bapak mau ngulang lagi ini materi yang semester 1. Ayo. Gerak vertikal ke atas berarti GPA ini ya. Nah, gerak vertikal ke atas. Gimana kita mencari ininya? Energi kinetik pada ketinggian 20 meter. Kalau EK kan setengah MP kuadrat ya, berarti kita harus cari dulu V pada saat ketinggiannya 20 meter. VT-nya berapa? Baru nanti kita masukkan ke persamaan setengah MP kuadrat. Gitu. Pakai persamaan apa ini untuk menyelesaikan contoh soal nomor 1 ini? Contoh soal nomor 5. P0-nya diketahui, H-nya diketahui. Berarti kalau mencari PT-nya pakai persamaan apa? Masih ingat persamaan GLBB yang ada 3? PT kuadrat Iya, sama PT kuadrat dengan sama dengan V0 kuadrat ya P0 kuadrat dikurang kurang 2GH Sir. iya good 2GH. Oke, good. Berarti PT kuadrat itu sama dengan V0 kuadratnya kan 40. V0-nya 40 berarti jadinya 1600 ya dikuadratin ya. Dikurang 2 dikali 10 hanya 20 ya. Berarti PT kuadratnya berapa itu? 1200 ya. Ya. Cukup sampai PT kuadrat aja karena kan rumus EK itu kan setengah MV kuadrat. Ya udah kan udah ada pi kuadratnya 1200 kan? Berarti kita masukkan setengah dikali M-nya 1 dikali 1200. Maka jawabannya 600. Nah, gitu. Sama kan hasilnya? Sama Sir. Iya. Bapak lanjut ya, contoh yang berikutnya. Contoh soal nomor 6. Oke, ini berhubungan sama ketinggian H. Masih ingat, W itu kan nilainya delta energi potensial ya. Gitu kan? Berarti kita masukkan W-nya itu 4.900. Berarti ini MG delta H ya. Kan yang ditanya delta H-nya.
naik setinggi berapa? Udah berarti 4.900 sama dengan 50 dikali 9,8 delta H. Berarti 4.900 sama dengan 50 dikali 9,8. Berarti 490 ya. Delta H. Maka delta H-nya berapa? 10, Sir. Iya, 10. Bisa untuk contoh soal nomor 6? Bisa lah ya. Oke, contoh soal nomor 7. Ini masih sama, berarti pakai persamaan yang tadi. W sama dengan Mg delta H. M-nya 0,5, G-nya 10. Delta H-nya berapa nih? 5 ke 2. 5 dikurang 2, Sir. 3, Sir. 3 ya. Berarti berapa hasilnya? 15. Iya, 15. Lanjut contoh yang ke-8. Oke, pakai persamaan apa ini? Kayak tadilah ya, kita pakai hukum kekekalan energi. Ya. Berarti EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Gitu kan? Berarti ini MGH1 ya. M-nya berapa? M-nya Bapak tulis dulu deh. MGH1 ditambah setengah MP1 kuadrat sama dengan MGH2 ditambah setengah MP2 kuadrat. Yang ditanya P2 kuadratnya ya, kecepatan benda saat 5 meter. M-nya ini bisa kita coret, jadi nggak usah dipakai, nggak apa-apa. Nah, ini kan bisa dicoret nih M-nya. Berarti GH1 berapa itu? G-nya berapa? GH1-nya berapa? Hmm? 0, Sir. Kenapa 0? Jatuh dari pohon yang tingginya 30 meter. Berarti itu kan H1, 30 meter. Ya kan? Iya, Sir. Iya. Berarti 10 kali 30 ditambah P1-nya setengah V1 kuadrat. Berarti P1-nya P1-nya 0 ya. Jatuh katanya. Jatuh ya berarti jatuh bebas dia. Nggak ada kecepatan awalnya ya. Kecuali dilempar ke bawah katanya. Baru ada kecepatan awalnya. Jadi P1-nya 0. GH2 berarti 10 ditambah H2-nya 5 ya. 5, Ya, ditambah setengah V2 kuadrat. Sudah? Cocok ini? Cocok? Cocok ya. Oke. Berarti 300. Ini 50 Bapak taruh ke ruas kiri ya. Jadinya negatif 50 sama dengan setengah V2 kuadrat. Berarti 250 nih ya, dikali 2, jadinya 500. Sama dengan V2 kuadrat. Maka P2-nya sama dengan akar 500 ya.
Berarti 10 akar 5M. Bisa? Bisa, Sir. Saya. Oke. Nah, ini contoh nomor 9. Berarti yang ditanya energi potensial di titik tertinggi. Berarti EP2-nya yang ditanya ya. Kita pakai hukum kekekalan energi. Berarti MG EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Gitu kan? Iya, Sir. Yang ditanya adalah EP2-nya ya. EP1-nya berapa? MGH1. Kan nggak ada ya, ditembakkan dari bawah, berarti hanya 0 ya. Berarti ini 0 EP1-nya. Bisa nih, nomor 9. Ditambah EK1 berarti setengah dikali M-nya 0,5 ya. Baru V1 kuadrat. Nah, ini kecepatan mula-mulanya 4 kan. Berarti dikuadratin 16 ya. Udah. Sama dengan EP2 ditambah EK2-nya. Di titik tertinggi P-nya berapa? Titik tertinggi P-nya berapa? 0, Sir. Iya, 0. Berarti ini EK2-nya 0. Maka EP2-nya itu sama dengan ini. Setengah dikali 0,5 dikali 16. Berapa itu? Berarti 1/4 dikali 16. 4 ya? 4, Sir. Bisa? Bisa. Oke, Bisa, satu Sir. lagi yang terakhir. Nomor 10. Energi kinetik yang dimiliki buah kelapa pada ketinggian. Oh, berarti ini EK2 yang ditanya. Berarti EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. EP1-nya berapa? Berarti 2 dikali 10. H1-nya berapa? 10 ya? 10, Sir. Ya, ditambah EK1. Berarti V1 kita butuhkan. Jatuh bebas berarti V1-nya 0 ya, jatuh bebas ya. Berarti V-nya 0. Sama dengan EP2, berarti MGH2. Berarti 2 dikali 10, H2-nya 5 ya. 5. Ditambah EK2 yang ditanya. Berarti EK2-nya sama dengan 200 dikurang berapa? 100 ya. Sama dengan 100. Oke. Bisa tuh contoh soal nomor 10? Bisa, Sir. Bisa. Baik, Bapak rasa cukup ya 10 soal saja. Kita bahas tentang usaha dan energi. Mudah-mudahan bisa membantu kalian untuk mereview materi usaha dan energi sehingga nanti bisa mengerjakan soal ulangan harian. Bapak rasa cukup sampai sini ya. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima